Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara, ternyata yang membangkitkan Yesus itu adalah Roh Kudus. Jadi saudara, roh kuasa kebangkitan itu ada pada Roh Kudus. Jadi kita, saudara, hari-hari ini harus terus-menerus berjalan di dalam Roh Kudus. Kenapa, saudara? Karena Roh Kudus, roh yang membangkitkan Yesus itu telah berdiam di dalam kita. Dia berdiam di dalam kita, saudara. Dia mau terus-menerus memimpin kita, saudara, supaya kita bisa menjadi murid Kristus, murid sejati, supaya kita, saudara, bisa membangun manusia baru, seperti saudara yang kita sudah belajar minggu kemarin. Nah, saudara, jadi mari kita terus-menerus berjalan di dalam roh. Nah, kalau kita berjalan di dalam roh, saudara, next, maka Roh Kudus akan memampukan kita untuk praktek ya 3 langkah pemuritan, saudara. Ya, kita bisa seperti yang Paulus ajarkan minggu lalu di dalam saudaraku Efesus pasal yang keempat tentang manusia roh, supaya kita bisa berjalan bukan dengan pikiran yang sia-sia seperti orang yang belum kenal Allah. Nah, kalau orang yang belum kenal Allah, saudara, dia berjalan ya dengan pikiran yang sia-sia. Itulah pikiran daging, saudara. Pikiran daging itu pikiran yang egosentris. Ya, saya. Saya yang menentukan hidup saya. Saya yang menentukan masa depan saya. Saya yang hidup. Saya yang menentukan baik atau ya tidak ya hidup ini. Jadi saudara, itulah pikiran daging, ya, pikiran yang egosentris. Kalau kita terus berpikiran daging, maka saudara kita akan gelap pengertiannya. Ya, artinya apa, saudara? Kita nggak ngerti kehendak Tuhan, kita nggak ngerti hal-hal yang rohani. Saudara boleh aja ahli matematika, saudara boleh ahli ya dalam sains, di dalam kedokteran dan sebagainya, saudara. Saudara boleh ahli akuntan, ya, saudara. Tapi kalau saudara pengertiannya udah digelapkan, saudara nggak akan mengerti hal-hal yang rohani, ya. Saudara akan semakin pengertiannya ya salah, pengertiannya saudara ya nggak seperti yang Tuhan maksudkan, saudara. Nah, apa yang terjadi, saudara, setelah pengertian kita gelap, maka kita jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Karena orang yang independen itu tidak suka dekat-dekat dengan Tuhan. Ya, daging itu tidak suka, saudaraku, dekat-dekat dengan Tuhan karena kedagingan itu berlawanan dengan kehendak Tuhan. Ya, kemudian lama-lama dia jadi bodoh. Ya, orang bodoh itu nggak tahu kehendak Tuhan, nggak ngerti kehendak Tuhan. Lalu jadi degil, saudara. Degil itu lebih bodoh lagi, saudara. Nggak bisa diberitahu, ya. Udah nggak tahu, tidak bisa diberitahu. Tumpul perasaannya terhadap dosa, akhirnya menyerah kepada perbuatan-perbuatan daging. Nah, inilah cara hidup orang yang belum mengenal Allah, saudara. Ya, nah Paulus bilang kita nggak boleh seperti ini, ya, kita nggak boleh ikutin langkah-langkah ini yang dimulai dengan pikiran daging. Nah, bagaimana kita bisa membuang pikiran daging supaya kita tidak berjalan menurut pikiran daging? Nah, pikiran daging itu datang dari mana? Roma 8 ayat yang ke-5. Kita lihat. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi pikiran daging datang dari mana, saudara? Kalau kita hidup menurut daging. Nah, ini dia. Hidup
menurut daging. Hidup ini bisa diterjemahkan berjalan juga. Itu artinya aktivitas kehidupan sehari-hari. Artinya gini, kalau dalam bahasa plainnya, saudara, kalau kita setiap hari berjalan mengikuti, ya, mengikuti kehendak daging, mengikuti terus, ya, apa gerakan dari daging, saudara, pimpinannya daging, maka kita otomatis akan memikirkan pikiran-pikiran daging. Dan tentu hari itu kita akan berakhir dengan melakukan perbuatan-perbuatan daging, ya, karena pikiran menghasilkan perbuatan, ya. Nah, gimana supaya kita nggak berjalan dalam pikiran daging? Ya, ganti shifting. Mereka yang hidup menurut roh, jadi ikuti roh. Biar dikendalikan oleh roh, dipimpin oleh roh. Ya, kalau kita dikendalikan oleh roh, dipimpin oleh roh, maka saudara kita otomatis punya pikiran roh. Nah, pikiran roh pasti menghasilkan perbuatan-perbuatan roh atau buah roh, ya. Makanya kalau kita tiap pagi bangun, saudara, ya, kita langsung harus milih mau berjalan menurut daging atau berjalan menurut roh. Itu pilihan saudara. Tiap hari kita harus buat keputusan berjalan dalam roh. Ketika kita berjalan dalam roh, maka kita punya pikiran-pikiran roh. Nah, itulah wujud kita, saudaraku, berjalan dalam kuasa kebangkitannya. Ya, ketika kita ikuti Roh Kudus, saudara, maka Roh Kudus itu roh yang saudara telah membangkitkan Yesus dari kematian dan kemudian saudaraku, ya, dia akan juga saudara membuat kita bisa mengalami kuasa kebangkitan Kristus yang membuat kita dapat hidup dalam hidup yang baru, saudara. Puji Tuhan, ya. Nah, ayat 16 bilang gini, sebab jikalau kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Nah, kalau kita tugasnya ikut roh aja, saudara. Nanti roh itu sendiri yang memampukan kita mematikan perbuatan-perbuatan tubuh. Karena Roh Kudus itu adalah, saudaraku, ya, kuasa kebangkitan itu, ya, yang telah yang membuat apa yang saudaraku sudah mati, ya, menjadi bangkit kembali, saudaraku. Puji Tuhan, ya, ya, menjadi, saudaraku, memberi kita hidup, ya. Jadi dia bisa menolong kita mematikan perbuatan-perbuatan tubuh kita, saudara. Nah, ini penting sekali, saudara. Jadi itulah, ya, gunanya kita terus berjalan dalam roh, ya. Nah, kemudian saudara, berikutnya kita lihat, saudara, kalau kita terus berjalan menurut roh, next kita boleh praktek belajar dari Kristus, ya, karena Roh Kudus itulah guru kita, saudara. Dia memampukan kita bisa belajar dari Kristus. Nah, dalam konteks Efesus pasal 4, saudara, apa yang kita harus belajar, saudara? Ya, nanti saudara coba ulang baca lagi Efesus pasal yang keempat, khususnya saudara ayat 17 sampai ayat yang ke 24, ya, saudara bisa belajar di situ, ya. Pada prinsipnya, ya, kita disuruh belajar dua hal dari Kristus, saudara. Pertama, kita belajar pembaharuan pikiran yang tadi itu, ya. Jadi kita terus-terusan ganti pikiran, saudara. Dari pikiran daging menjadi pikiran roh, ya. Ya, tadi saya udah bahas ini. Yang kedua, saudara, kita juga harus belajar pertukaran peringai. Ya, kita harus membuang kebiasaan manusia lama dan menggantikannya dengan kebiasaan manusia baru, saudara. Nah, ini hanya bisa terjadi kalau kita berjalan dalam roh. Nah, kita akan lihat, saudaraku, lebih dalam lagi tentang pembaharuan pikiran. Next, ya, kita lihat, saudaraku, pembaharuan pikiran.
Ya, di sini dikatakan yaitu akan hal kelakuanmu yang dahulu itu, kamu harus membuang perangaimu yang lama, yang rusak menurut daya hawa nafsu, supaya roh pikiranmu dibaharui di dalam kamu. Nah, saudara, kalau kita berjalan menurut roh, ya, mengikuti roh, dipimpin oleh roh, maka nanti saudara, Roh Kudus akan apa, saudara? Memperbaharui roh pikiran kita, ya, roh pikiran kita. Nah, kalau terjemahan baru bilang roh dan pikiran. Ada beberapa Alkitab diterjemahkan sebagai roh dari pikiran kita, ya. Nah, maksudnya apa, saudara? Apa itu roh pikiran kita? Roh pikiran kita adalah, saudara, pikiran yang dalam di dalam batin kita, ya. Jadi batin kita, saudara, manusia batinnya kita itu punya pikiran. Nah, itu disebut, saudaraku, ya, pikiran batin. Nah, pikiran batin kita ini yang menentukan, saudara, ya, hidup kita, ya, yang mendrive semua hidup kita, saudara. Hidup kita mau kemana, hidup kita mau lakukan apa, didrive oleh, ya, pikiran batin ini, saudara. Ya, ini yang Roma 12 ayat 2 katakan, ya, kita harus mengalami pembaharuan budi. Nah, ini dia, pembaharuan akal budi, saudara. Ini dia. Nah, roh roh apa, saudaraku, pikiran batin kita itu, ya, punya rohnya, punya apa, saudaraku, ya, punya kuasa yang mempengaruhi dia. Nah, apa yang mempengaruhi roh, mempengaruhi pikiran kita, saudara? Kalau kita, saudaraku, mengikuti daging, maka kita akan dikuasai, saudara, oleh apa, saudaraku, pikiran-pikiran daging. Dan pikiran daging, saudara, ya, itu hawa nafsu, saudara, itu suka memperdaya kita, ya, menipu kita. Jadi, saudara, seringkali orang, saudara, coba perhatikan, saudara, di Roma 7, ya, Paulus bilang, apa yang baik yang aku ingin lakukan, aku nggak bisa lakukan. Tapi apa yang jahat yang aku benci, justru itu yang aku lakukan. Saudara pernah, ya, berpikir begitu, saudara? Nah, itulah tipu daya dosa, ya, saudara. Jadi hawa nafsu, saudara, itu menipu kita. Hawa nafsu itu, ya, menjanjikan kepada kita, kalau kamu berbuat hal ini, kamu akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Kamu akan mengalami kenikmatan yang luar biasa. Kamu akan mengalami sorga di bumi. Tapi setelah hawa nafsu itu kita lakukan, saudara, perbuatan-perbuatan daging itu, ternyata yang ada adalah neraka di bumi. Dan hidup kita rusak akhirnya, saudara. Nah, saya sudah pernah memberi beberapa contoh. Contohnya, nah, adalah misalnya narkoba, saudara. Ya, narkoba itu, saudaraku, ya, itu menjanjikan apa? Kalau saudara, ya, kenapa orang, saudaraku, mau mau apa, saudaraku, menerima, ya, mau menggunakan narkoba, padahal dia tahu, ya, itu nggak baik, saudara. Dia tahu itu, saudaraku, akan merusak hidupnya. Tapi kenapa, saudara, dia tetap mau melakukannya berulang-ulang? Karena dia ditipu oleh hawa nafsunya, saudara. Ya, jadi narkoba itu menjanjikan apa, saudara? Kalau kamu lakukan ini, wow, kamu akan nikmat sekali, ya. Kamu akan menikmati satu penghiburan yang luar biasa, ketenangan. Kamu akan lupa sama problem-problem di rumah kamu, lupa sama utang kamu, lupa sama, ya, segala macam luka hati.
ya, perasaan-perasaan trauma, kamu akan lupa sama ini. Itu sebabnya nikmati ini, ya. Nanti kamu akan merasakan sorga di bumi. Hah, benar. Ketika saudara pakai narkoba, memang, ya, tipu daya itu ada benernya, saudara. Tapi cuman sedikit benernya. Ya, oh ternyata ada kenikmatan, ternyata ada saudaraku ketenangan, betul. Waktu obatnya bekerja, waktu narkoba itu bekerja, tapi cuman sebentar. Setelah itu neraka di bumi. Setelah itu saudaraku perasaan hampa, tertuduh, ya. Perasaan apa saudaraku? Ya, perasaan di mana saudaraku mengerikan karena ingat lagi semua problem-problemnya, ingat lagi masalah-masalahnya. Wow, neraka di bumi. Dan bukan hanya itu, saudara, akibatnya rusak, otaknya rusak, hubungan dengan keluarganya rusak, ya, apalagi dengan istrinya rusak, hubungan dengan anak-anak rusak, ekonominya rusak, keuangannya hancur, saudara, ya, seluruh masa depannya rusak. Nah, itu dia, saudara, ya. Itulah ngerinya, saudaraku, tipu daya hawa nafsu, ya. Nah, kemudian saudaraku, kalau kita lihat lagi, saudara, orang misalnya pornografi sama, saudara. Ya, kenapa orang terikat pornografi, saudara? Karena dia ditawarkan oleh hawa nafsu, tertipu oleh hawa nafsu, bahwa lewat pornografi nanti, saudara, dia bisa mengalami kenikmatan, dia bisa mengalami kebahagiaan, dia bisa mengalami apa, saudaraku, ya, ketenangan. Padahal dia tahu, ya, pornografi itu, saudaraku, merusak hidupnya. Dia tahu, tapi dia nggak sanggup, saudaraku, menghindar. Ya, ketika dia tertipu, saudaraku, dia kena. Akhirnya, saudara, dia hiduplah, ya, saudara, menggunakan pornografi. Apa yang terjadi? Ada benernya. Dia menikmati, saudaraku, pada waktu saudara hawa nafsunya itu, ya, dia lakukan, saudara. Tapi cuman sebentar. Habis itu perasaan hampa, perasaan tertuduh, ya. Dan bukan hanya itu, otaknya rusak, hubungannya rusak dengan Tuhan, rusak dengan sesama, rusak, ya, hubungannya rusak, saudara. Ya. Nah, sama semua adiksi, saudara, sama seperti ini, ya, menawarkan sorga di bumi tapi sebenarnya neraka di bumi, dan hidup kita ancur-ancuran, saudara. Nah, ini yang saudara harus tahu. Tiap hari saudara diperhadapkan dengan ini, saudara. Nah, gimana caranya supaya saudara bisa menang, supaya saudara nggak jatuh dalam, ya, dosa itu, saudara. Dosa-dosa, ya, di mana saudara terikat dalam, saudara, ya, adiksi-adiksi itu, ya. Nah, makanya saudara, kita mesti apa, saudara? Ya, kita mesti berjalan dalam roh, ya, itulah Roma 8. Kalau saudara berjalan dalam roh, Roma 8, Roma 7 saudara bisa tinggalkan, ya. Roma 8 itu saudara berjalan dalam roh sehingga roh pikiranmu diperbaharui. Ini dia. Roh pikiranmu, saudara. Ya, kalau roh pikiranmu diperbaharui, dikontrol Roh Kudus, saudara. Wow, maka saudara, ya, akan mendapatkan kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Ya, saudara tidak lagi dikuasai oleh pengetahuan baik dan jahat, tapi saudara, ya, mengetahui baik dan jahat lewat persekutuan dengan Roh Kudus, saudaraku. Inilah pohon kehidupan. Ya, ketika saudara bersekutu dengan Roh Kudus, nanti, ya, Roh Kudus bisa kasih tahu di dalam batin saudara. Ini salah, ini nggak benar. Ya, jangan lakukan ini, lakukan ini. Waktu Roh Kudus yang memberitahu saudara di dalam, ya, pikiran saudara yang di batin, karena roh pikiran saudara udah diperbaharui,
maka saudara nanti punya kuasa untuk bisa menolak yang jahat dan melakukan yang baik. Tapi kalau pohon pengetahuan baik dan jahat, saudara, kita tahu ini baik, ini jahat, tapi saudara kita nggak punya kuasa untuk menghindari yang jahat dan melakukan yang baik. Nah, saudara, ini penting. Kita mesti terus-menerus berjalan dalam roh, supaya roh pikiran kita diperbaharui terus-menerus, saudara. Ya, puji Tuhan. Nah, next, yang terakhir, saudara. Kita kalau terus-menerus berjalan dalam roh, kita bisa praktek berubah lewat kematian dan kebangkitannya. Ingat, saudara, ya, untuk kita berubah, kita bisa menanggalkan perangai manusia lama dan mengenakan perangai manusia baru. Ya, apa yang harus kita lakukan, saudara? Ya, melalui kuasa kebangkitannya. Ya, kita kalau nggak berjalan dalam roh, kita nggak bisa mengalami kematian dan kebangkitannya, saudara. Ya, kita mesti terus berjalan dalam kuasa kebangkitannya, yaitu kuasa Roh Kudus, saudara. Nah, ketika kita, saudara, dipimpin oleh roh, perhatikan, maka 2 Korintus 4 ayat 11 akan terjadi. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Nah, saudara, untuk kita mati terhadap hidup yang lama, saudara, maka jangan takut, saudara. Itu pekerjaannya siapa, saudara? Tuhan. Itu rencana Tuhan. Tuhanlah tiap hari melalui Roh Kudus, saudara, akan terus-menerus menyerahkan saudara kepada maut karena Yesus. Ya, itu tiap hari, saudara. Ya. Nah, tiap hari Roh Kudus menuntun saudara untuk menyerahkan saudara kepada maut karena Yesus. Wow, supaya apa? Ya, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Ya, jadi Roh Kudus memimpin kita, saudara, ke padang gurun supaya kita melewati ujian, bahkan pencobaan sehari-hari, saudara. Di situ tujuannya adalah membawa kita kepada kematian-kematian terhadap daging kita, saudara. Kematian-kematian terhadap ego kita. Kematian-kematian terhadap, saudaraku, perangai manusia lama. Sehingga perangai manusia baru itu muncul. Kehidupan Yesus itu muncul. Ya. Nah, makanya saudara, yang terakhir, next kita lihat ya berikutnya. Makanya ya Yesus sendiri saja, saudara, dikatakan dalam Matius 4 ayat 1. Habis Yesus penuh Roh Kudus, saudaraku. Apa yang dikatakan? Maka Yesus dibawa oleh roh. Oleh siapa? Roh. Bukan oleh setan, saudara. Oleh roh. Kemana? Ke Hawaii. Amin. Hah, ini yang bilang amin masih tidur ini ya, saudara. Kemana? Ke padang gurun. Untuk apa? Untuk dicobai iblis. Nah, ini dia, saudara. Yesus itu adalah contoh hidup kita, saudara. Ya, Yesus datang ke dunia jadi manusia. Ya, dia menjadi contoh buat kita bagaimana seharusnya kita hidup. Kita harus hidup, saudara, dipimpin Roh Kudus terus. Tiap hari, saudara, penuh Roh Kudus, habis penuh Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus. Nah, kalau saudara dipimpin Roh Kudus, dia akan pimpin saudara kemana? Ke padang gurun. Pasti. Ya, dia pasti bawa saudara ke padang gurun. Untuk apa? Untuk dicobai iblis. Nah, yang mencobai iblis bukan Roh Kudus, saudara. Tapi Roh Kudus mengizinkan itu terjadi karena Roh Kudus ya mau menguji kita. Roh Kudus menguji kita, tapi iblis mencobai kita. Ya.
Nah, lewat ujian tiap hari, saudara, lewat tantangan yang kita hadapi tiap hari, pencobaan yang kita hadapi, itu tujuannya sebenarnya cuma satu, tadi itu saudara, membawa kita ke jalan kematian. Supaya kalau kita mati, saudara, ya, kita akan hidup, ya. Nah, jadi Roma 8 ayat 13 bilang, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, jika kamu dipimpin oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Haleluya. Saudara, jadi tiap hari jangan lupa ya, kita dipimpin Roh Kudus. Tiap hari, nggak pernah nggak ada, saudara. Ya, tiap hari itu kita dibawa untuk apa, saudara? Menghadapi ujian dan pencobaan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada aja, saudara ya. Makanya dibilang berbahagialah kalau kamu ya jatuh, sebenarnya bukan jatuh, mengalami berbagai-bagai ya pencobaan. Berbahagia, anggaplah suatu kebahagiaan. Ya, saudara mesti anggap itu. Ya, saudara mesti melihat dengan beda. Ya, saudara yang mesti anggap itu suatu kebahagiaan. Ya, saudara, apabila kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan atau mengalami berbagai-bagai pencobaan, berbagai-bagai, dan itu tiap hari karena kita, saudaraku, dipimpin oleh Roh, ya. Nah, makanya saudara, ketika kita ya tiap hari berjalan dalam Roh, ada aja nanti pencobaan ini, ya pencobaan itu, ujian ini, ujian itu, ada aja. Ya, nah, kita jangan takut, saudara. Kita jalan terus bersama Roh Kudus. Ya, kita terus dipimpin Roh Kudus. Nanti saudara kaget. Hari itu saudara akan ngalamin kematian-kematian terhadap ego, dan disitulah terjadi kebangkitan, saudaraku. Hidup Kristus makin nyata dalam diri saudara. Wow, saudara luar biasa, makin serupa dengan Kristus. Haleluya. Mari, saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kita mengalami berbagai-bagai pencobaan. Karena lewat itu kita dewasa, saudara. Lewat itu kita berubah. Lewat itu kita makin serupa Kristus. Puji Tuhan, saudaraku. Mari kita tetap semangat hidup di dalam, saudaraku, kuasa kebangkitannya. Berjalan dalam kuasa kebangkitannya. Tuhan memberkati saudara. Amin. Haleluya. Saya serahkan kembali ke teman-teman yang bertugas. Silakan. Terima kasih Pak Edi untuk firman Tuhan, briefing yang telah kita terima pada pagi hari ini. Bapak Ibu, kita bisa telah diperlengkapi kembali oleh Pak Edi